Shalom, kembali lagi dengan saya dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh dorongan Roh Kudus saya akan menyampaikan kebenaran Tuhan dengan judul, dengan pertanyaan, siapakah Yesus Kristus? Karena masih banyak lagi yang salah memahami siapakah Yesus Kristus dengan pemahaman yang salah, bukan pada kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus adalah inkarnasi dari Allah Bapa. Itu sangat salah saya katakan, karena itu tidak tertulis dalam Alkitab. Dan mari kita mau belajar firman Tuhan lewat apa yang difirmankan oleh Allah lewat Alkitab. Ya, kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kalau di dalam Yohanes 5 ayat yang ke 36 sampai ke 37 dikatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi dengan pekerjaan-pekerjaan apa yang Yesus lakukan, menyatakan dia adalah utusan daripada Bapa. Ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ya, kalau kita tidak percaya kepada Dia, kita akan kepada Dia, yaitu Yesus yang adalah utusan daripada Bapa, kita tidak akan kita akan terombang-ambing dengan pengajaran. Firman Tuhan tidak menetap di dalam kita seperti yang kita baca, ya. Firman Tuhan tidak akan menetap tinggal dalam kita karena kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah utusan Bapa. Dia adalah anak tunggal Bapa yang diutus ke dunia, ya. Dan biarlah kita harus percaya lewat kebenaran ini. Kita percaya, bukan percaya yang tidak benar, tetapi percaya yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa yang diutus ke dunia. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Namanya firman, saudara, ya. Dia adalah anak Allah yang diutus. Kalau ketika diutus di dunia, dia namanya Yesus, yang ada artinya menebus dosa umat manusia. Dan ketika dia bersama-sama dengan Allah, namanya adalah firman. Itu terdapat dalam Wahyu 19 ayat yang ke-13. Namanya adalah firman Allah. Dia memiliki firman-firman yang daripada Allah. Dan disebut dia adalah Allah. Disebut Allah karena dia memiliki kapasitas Allah. Dia bukan Allah, tapi dia memiliki kapasitas Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Makanya itu sebabnya dia disebut Allah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 dijelaskan, ya, Allah itu hanya satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus Kristus adalah utusan. Dia disebut Allah. Dia bukan Allah yang benar, ya, tetapi dia disebut Allah. Dia telah menjadi Allah yang perkasa, Allah yang dan menjadi Bapa bagi kita, ya. Bapa yang kekal yang memelihara hidup kita, dan dialah yang menebus dosa kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat ketiga, janganlah gelisah hatimu, percayalah
kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Jadi Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi kita di surga, karena dia berasal dari sana dan dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan dialah yang akan membawa kita ke tempat di mana Bapa berada, ya. Jadi kita diselamatkan karena Yesus Kristus. Kita baca di dalam ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua yang mau diselamatkan, siapa yang mau percaya, dia akan diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah Tuhan Bapa utus untuk menyelamatkan kita. Jadikan Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku, dalam hidupmu, supaya hidupmu juga diselamatkan oleh Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-34 sampai ayat ke-35, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Anak Allah telah diutus oleh Bapa, dan Allah Bapa mengaruniakan rohnya, roh Allah kepada anak, roh yang tidak terbatas, yaitu kemuliaan, kuasa dia telah berikan kepada anak. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yesus Kristus telah diberikan roh Allah, yaitu kuasa, kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Ayat yang ke-35, Bapa mengasihi anak dan telah mengaruniakan segala sesuatu kepadanya. Haleluya. Jadi segala sesuatu, kuasa langit dan bumi sudah diserahkan kepada anak, dan kemuliaan telah diberikan kepada anak. Itu sebabnya dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan ayat yang ke-36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita yang sudah dengar firman Tuhan saat ini, kita kembali kepada kepercayaan pada firman Tuhan, bukan kepada kebenaran manusia, pada tafsiran manusia yang sudah salah, tetapi kita kembali berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, apa yang telah Yesus katakan lewat firman Tuhan yang Allah katakan, dan kita berpegang teguh kepada kebenaran supaya firman Tuhan itu menetap di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita berkata yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu membuat Allah muak dengan kita. Allah tidak mau memakai kita. Sebab itu, marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah semuanya yang benar. Inilah kebenaran yang murni ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.